Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat, kita nyampe di makam Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Ini adalah Madura, itu tempat kelahiran saya. Jadi saya merantau, aku tuh merantau ke Sumatera, ya merantau ke sana. Kemudian sekarang ziarah ke makam Syekhona Khalil. Syekhona Khalil ini, sahabat-sahabat, adalah kiai yang gurunya para kiai, Syekhona, para guru kiai, maha guru. Karena dulu Syekhona Khalil ini adalah gurunya para guru istilahnya. Nah, kayak Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu muridnya. Kemudian Kiai Sa'ad Syamsul Arifin muridnya. Kemudian Kiai Hasbullah, Kiai Wahab Hasbullah, kemudian Kiai dan Kiai besar yang lainnya. Itu masih muridnya. Makanya beliau dipanggil Syekhona Khalil. Syekhona Khalil ini letak makamnya ada di Bangkalan, di Madura. Jadi ya makamnya masjid ini, masya Allah, masjidnya besar sekali. Jadi di situ nanti makamnya di belakang para sahabat-sahabat. Jadi nanti kita akan mereview, akan melihat, berdoa di sana. Bahwasannya makamnya itu di sebelah mana, nanti kita akan ziarah ke sana. Ini ada para sahabat, dan di sana Syekhona Khalil itu sangat luar biasa. Santri Syekhona Khalil tidak banyak, sedikit. Tapi meskipun sedikit, semuanya jadi wali. Itulah hebatnya kalau kiainya itu wali. Insya Allah santri Syekhona Khalil ini hampir semuanya jadi wali. Tidak banyak, kalau dalam cerita cuma 23. Tapi 23 itu kayak yang satu, yang pertama adalah Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Zaini Mun'im, dan kiai yang lain. Dan memang cikal bakal juga istikharahnya Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian yang dikabulkan oleh Allah melalui Syekhona Khalil. Kemudian Kiai Sa'ad Syamsul Arifin disuruh mengantar tasbih dan tongkat kepada Kiai Hasyim Asy'ari, hasil dari istikharahnya Kiai Hasyim Asy'ari. Itu malah datang kepada gurunya. Ini adalah para sahabat dan para ziarah dari mana-mana. Ini dari Madiun, kami dari Palembang, dan yang lainnya. Itu luar biasa para sahabat. Nah, para sahabat, kalau pergi ke Madura, singgah sebentar. Karena Syekhona Khalil ini wali Allah Ta'ala, dan membongkar banyak para wali. Dulu pernah ada orang yang mau minta bimbingan kepada Syekhona Khalil karena ladangnya itu sering dicuri. Kemudian Syekhona Khalil pada waktu itu lagi mengajar nahu, karena beliau itu ahlinya, faknya itu adalah di bidang ilmu alat, ilmu nahu khususnya. Jadi beliau ketika mengajar itu beliau nyampe di Qoma Zaidun. Langsung ditulis, dicatat di kertas. Kemudian para sahabat dikasihkan kepada orang tadi yang mengadukan bahwasannya ladangnya itu banyak dicuri oleh maling. Kemudian ajin potong tiga. Enggak. Mau. Nggih. Komponan itu yang rumah kertas, apa yang rumah itu loh? Mama Edi kertas. Pun ini. Hah? Pun wonten. Nah, kemudian para sahabat, Syekhona Khalil setelah itu
Syaikh Khalil memberikan koma zaitun. Mau dipoto Pak? Oke, make anu Pak, panggil mawon. Nanti kalau sing moto. Oh, jenengan pe foto. Nggih. Nah, habis itu para sahabat, lanjut lagi para sahabat ya. Syaikh Khalil kemudian apa nama? Beliau memberikan secari kertas. Ternyata kertas tersebut berisikan koma zaitun. Suruh taruh di tempat mana tempat malik. Ternyata para sahabat, koma zaitun itu artinya zaitun berdiri. Karena itu yang nulis wali. Ya sudah. Semuanya wali itu kekasih Allah Ta'ala. Apa yang diucapkan itulah Allah Ta'ala akan menggerakkan sesuai dengan kehendak si wali tersebut. Kemudian pada sahabat, ternyata maling tersebut jadi ketika mau mencuri di ladangnya, dia berdiri tegak. Padahal koma zaitun saja, bukan koma maling. Berdiri tegak saja, tidak bisa berubah, tidak bisa bergerak dan tidak bisa bergerak dan tidak bisa ataupun yang lainnya. Kemudian para sahabat, inilah kewaliannya dari Syaikh Khalil, sekelumit dari cerita kewaliannya Syaikh Khalil. Kemudian pernah juga suatu ketika Syaikh Khalil kedatangan tamu dari Sumeneb atau Pamekasan. Di situ ada seorang tuan kaya raya, jauh-jauh pada waktu itu masih minim kendaraan, ingin minta doa kepada Syaikh Khalil. Dan pada waktu itu menaik delman atau delman yang ada kudanya itu, dan supirnya itu khodimnya itu atau pembantunya ini yang menyupirinya berhari-hari, 3 hari lebih, hampir 1 minggu, karena dulu bukan ada mobil. Kemudian para sahabat, setelah diantar sampai ke sini, ke tempat Syaikh Khalil ini, ternyata Syaikh Khalil ini berteriak kepada yang juragan tadi yang kaya raya tersebut, kamu kesini mau ngapain? Mohon maaf Kiai, saya mau kesini mau minta doa sama Kiai. Kemudian Syaikh Khalil berkata, ngapain kamu itu minta doa kepada saya, jauh-jauh dari Sumeneb sana yang begitu lama perjalanannya. Terus gimana Kiai? Pembantu kamu itu wali Allah, mintalah doa kepada dia. Nah, karena pembantunya ini sahabat, karena wali itu ada 2 sahabat. Ada wali masyhur yang memang dikenal, kayak Syaikh Khalil ini memang dikenal. Ada wali mastur. Ada wali yang ditutupin, memang dia menutup diri biar orang-orang tidak tahu. Ada yang jadi pembantu, ada yang kerja di pasar, ada yang lainnya. Sekiranya biar orang-orang tidak tahu bahwasanya dia itu wali. Kemudian para sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, wali tadi itu yang pembantunya juragan ternyata teriak, wahai Syaikh Khalil, kenapa engkau membongkar rahasiaku yang aku tutup bertahun-tahun? Nah ini akhirnya si wali tersebut pergi dan tidak mau kembali lagi. Akhirnya pergi, dia tidak mau. Sedangkan yang juragan tadi menyesal karena selalu membentaknya, selalu memarahinya, selalu tidak puas dengan pekerjaannya. Padahal apa yang dia kerjakan semuanya sudah sesuai dengan apa yang sebagai topoksinya sebagai pembantu. Para sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, artinya apa dari cerita tersebut dari Syaikh Khalil? Janganlah kita meremehkan apapun profesi kita ataupun apa pekerjaan kita daripada yang lain. Mentang-mentang apa kita kemudian meremehkan, jangan. Karena kenapa? Karena takut orang tersebut termasuk dari walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat, kemudian ada cerita yang lain. Sebenarnya banyak sekali cerita kewalian dari Syaikh Khalil Bangkalan ini.
Tapi karena waktunya terbatas, cukup 3 saja ceritanya. Kemudian yang ketiga, Syekhna Khalil diundang salah satu orang kaya di Gresik. Karena di sini ke Gresik itu tinggal nyebrang laut saja, selat. Pakai perahu itu sudah. Ternyata nyampe di Gresik para sahabat. Kemudian Syekhna Khalil diundang karena beliau yang mengundangnya tersebut orang kaya dan menyembelih sapi. Pada waktu itu ikan daging sapi itu sangat langka dan tidak semua orang bisa memakannya karena pada waktu itu sangat minim sekali makanan, bukan kayak sekarang sahabat. Nah, para sahabat kemudian mengundanglah, memotong sapi yang besar dan kemudian mengundang para masyarakat untuk menghadiri tahlil yang akan dipimpin oleh Syekhna Khalil, karena Syekhna Khalil pada waktu itu adalah ulama besar. Ternyata Syekhna Khalil cuma membacanya cukup 3 kali sahabat. Sampai di sana semuanya gupuh dan senang atas kehadiran Syekhna Khalil. Kemudian Syekhna Khalil cuma membaca 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah cuma 3 kali aja. Kemudian Syekhna Khalil tidak lagi membacanya dan kemudian ditinggal pergi, dan yang punya hajat itu kecewa, sangat kecewa, dan sangat kecewa sekali dengan perlakuan Syekhna Khalil. Kemudian Syekhna Khalil balik ke Bangkalan sini. Kemudian suatu ketika lama sekali, jadi beliau tidak mau ketika dia pergi para sahabat ke Bangkalan. Ternyata si ini tadi itu bertamu kepada Syekhna Khalil untuk pada waktu 1 minggu, kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu, bertamu ke Syekhna Khalil untuk menanyakan kenapa kok tahlilan kok cuma 3 saja padahal sudah menyembelih sapi, karena pada waktu itu sangat minim sekali para sahabat. Ternyata para sahabat, sebelum tujuan dan hajatnya itu diucapkan oleh seorang kaya tersebut, ternyata Syekhna Khalil bertanya, "Ji, apakah sampean punya sapi lagi nggak, Ji?" "Punya, Syekhna Khalil. Punya." "Lebih besar mana yang disembelih dulu dengan yang sekarang, Ji?" "Oh, lebih besar yang sekarang daripada yang dulu." "Bisa nggak, Ji, sapinya Pak Haji," panggilnya Pak Haji, "bisa nggak ya Pak Haji, sapinya tadi itu dibawa ke sini?" "Oh, bisa sekali." Dibawa, kemudian memerintahkan Syekhna Khalil untuk membuatkan di daerah sini, di pondoknya ini, untuk membuatkan timbangan dari kelapa, pohon besar sekali. Kemudian ditimbang, dibentangkan kelapa tersebut, dan maka setelah itu Syekhna Khalil membantangkan, dan kemudian beliau itu menyuruh kepada santrinya untuk menali si sapi tersebut yang besar tadi, untuk menalinya, dan kemudian Syekhna Khalil menalinya. Setelah itu para sahabat, Syekhna Khalil meminta kepada santrinya untuk mengambilkan kertas, secari kertas dan pena, menulis lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah 3 kali. Ternyata ditaruh di tempat yang tadi, yang pohon kelapa yang satunya itu kan jengkang itu istilahnya tidak bisa ke atas.
Dan ternyata yang ke atas tersebut, para sahabat, ditaruh oleh secari kertas la ilaha illallah yang 3 kali tersebut. Ternyata sapi yang besar tadi itu lebih berat la ilaha illallah 3 kali itu daripada sapi yang besar timbangannya. Baru orang kaya tersebut heran dan kagum terhadap kewaliannya Syekhna Khalil, bahwasannya la ilaha illallah 3 kali Muhammadur Rasulullah lebih berat daripada sapi yang cuma sedikit tersebut. Para sahabat, itu adalah Syekhna Khalil dari kewalian-kewalian yang sedikit yang diceritakan pada kali ini. Memang Syekhna Khalil adalah luar biasa, para sahabat. Beliau wali min auliyaillah yang memang masyhur di tanah Jawa, di Madura semuanya. Jadi semua santrinya itu dididik pembeda, didikannya itu beda sekali. Ada yang dijuluki macan, ada yang diusir. Kayak dulu kiai saya namanya Kiai Haji Ali Mas'ud. Itu para sahabat itu disuruh makan ketan. Nah, Kiai Ali Mas'ud suruh makan ketan, ilmunya di situ ternyata. Kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang menjadi Hadratus Syekh pendiri NU itu tidak beda pendidikannya dengan Kiai As'ad Syamsul Arifin, dengan Kiai Zaini Mun'im dan yang lainnya. Cara pendidikan Syekhna Khalil setiap santri itu beda-beda. Kalau Kiai Zaini Mun'im suruh ngaji, suruh belajar kitab kuning, suruh belajar apa. Tapi kalau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari oleh Syekhna Khalil dan Kiai As'ad Syamsul Arifin itu suruh mencari rumput atau bekerja, mencari rumput untuk kuda, mencari rumput, mencari makanan, untuk menimba air. Ketika Kiai Hasyim Asy'ari mau ngaji, mau ngambil kitab, Hasyim Asy'ari ambilkan air karena air untuk untuk bunyainya tidak ada, maka minta tolong untuk diambilkan. Dan itu para sahabat, Kiai Syekhna Khalil mendidik para santri-santrinya itu tidak umum. Kalau yang sekarang, pendidikan sekarang semuanya rata. Kalau sekolahnya jam 7, masuk jam 7, keluarnya jam 1, semuanya jam 7 dan keluar jam 1, para sahabat. Tapi Syekhna Khalil tidak. Syekhna Khalil cara mendidiknya itu sangat berbeda, para sahabat. Itu makannya, para sahabat. Mendidiknya itu sangat berbeda sekali. Syekhna Khalil itu wali Allah, tahu terhadap karakter orang tersebut dan mau dididik bagaimana. Nah, itu sudah paham, Syekhna Khalil paham. Para sahabat, Syekhna Khalil tersebut mengetahui bahwasanya pendidikannya itu ada yang hal, ada yang batin. Tapi kenyataannya setelah beliau keluar, para beliau-beliau yang dididik kayak gitu meskipun tidak belajar, bahkan melebihi daripada yang belajar. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu banyak cerita diungkapkan. Itu beliau nyaris tidak pernah ngaji kepada Syekhna Khalil, mungkin di tempat majpatnya para sahabat. Tapi keilmuannya itu sangat luar biasa. Keilmuannya sangat luar biasa. Dari mana? Ternyata ada yang dari ilham, ada yang dari mimpi, belajar dari mimpi. Itu sudah tingkat bukan di atas rata-rata, tapi di atas rata-rata. Itu para sahabat. Jadi idil fatah hasba'ti qadurifi wa kullu man lam ya'taqi lam yantafi. Kalau kita percaya dengan kewalian, percaya kepada hal-hal yang gaib, insyaallah akan bermanfaat kepada kita. Tapi kalau kita tidak percaya, hal-hal tidak percaya saja sudah tidak bermanfaat. Nah, itulah para sahabat kewalian-kewalian daripada bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Para sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sangat luar biasa. Para peziarah bukan hanya dari Madura saja,
bahkan dari banyak dari penjuru kota di Nusantara, dari penjuru tempat baik itu di Jawa ataupun atau Sumatera, Lampung segalanya itu berziarah kepada makam ini dan bertabarukan. Berziarah itu para sahabat bukan meminta kepada seorang wali atau meminta kepada seorang kiai atau yang meninggal, tapi berziarah itu berwasilah untuk menyampaikan apa hajat kita, biar disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para wali tersebut dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita tertutup hijab maksiat dan hijab yang lain. Para sahabat yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah secelumit cerita daripada Syekhana Khalid bin Abdul Latif Al-Bangkalani, yang di sini tepatnya di kota Bangkalan, dan makamnya ada di situ. Beliau sangat wali yang sangat luar biasa para sahabat. Jadi dari hikmah cerita tersebut, dan inda tadhkiratul ulama sholihin tanzilur rahmah, ketika ulama atau orang soleh itu disebut, maka turunlah rahmat kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah para sahabat. Jadi kita kalau pengen dekat, kalau kita dekat dengan apapun, pasti kita akan kepercikan suatu apapun tersebut. Misal kita dekat dengan para ulama, dekat para wali, kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, kepercikan daripada kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan yang dipancarkan oleh para ulama dan para wali tersebut. Para sahabat, tapi kalau kita dekatnya kepada maling, kepada seorang yang tak baik, itu akan mendapatkan juga kepercikannya yang tidak baik tersebut para sahabat. Jadi itulah para sahabat, untuk kita ketahui bahwasanya makanya kita berziarah untuk melunakkan hati kita, untuk membiarkan hati kita ini biar tidak terlalu gelap untuk hati kita semuanya. Ya para sahabat, karena ini sudah agak lama para sahabat, kita tutup saja para sahabat ya. Akhiran dari kami, semoga bermanfaat dari hikmah-hikmah cerita-cerita dari kewalian dari Syekhana Khalid bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiran dari kami, dari saya wa alafu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.